Agama itu bikin masyarakat rukun, tapi kenapa tiap pemilu malah jadi bahan konflik? Jadi sebenarnya agama itu menyatukan atau justru memecah? Hai, saya Riko, mahasiswa Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dan di video ini, aku bakal bahas pendekatan fungsionalisme dalam agama, tapi dengan cara yang simple dan relevan sama kondisi sekarang. Jadi, apa sih fungsionalisme? Secara sederhana, fungsionalisme adalah cara melihat masyarakat sebagai satu sistem, di mana setiap bagian, termasuk agama, itu tuh punya fungsi untuk menjaga keseimbangan dan keteraturan sosial. Ada satu tokoh penting nih dalam penelitian ini, yaitu Emil Durkheim. Menurut Durkheim, agama itu bukan cuma soal hubungan manusia dengan Tuhan, tapi punya fungsi sosial yang sangat penting, seperti menjaga solidaritas sosial, membentuk nilai dan moral, juga menyatukan masyarakat lewat ritual bersama. Nah, di sini juga Durkheim membagi dunia itu menjadi dua jenis. Yang pertama ada sacred atau yang suci, yang mana hal-hal yang dianggap sakral, dihormati dan punya nilai tinggi, seperti kitab suci, tempat ibadah, dan simbol agama. Ada juga yang kedua profane atau yang biasa, yang mana ini meliputi hal-hal sehari-hari yang nggak punya nilai kesucian. Nah, lewat ritual keagamaan, masyarakat jadi merasa terhubung satu sama lain. Jadi dalam pandangan fungsionalisme, agama itu pada dasarnya adalah alat pemersatu masyarakat. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah itu benar terjadi di dunia nyata sekarang ini? Karena kalau kita lihat di Indonesia nih, terutama saat pemilihan presiden Indonesia 2024 misalnya, agama tuh masih punya peran besar, tapi nggak selalu sebagai pemersatu. Kayak kita bisa lihat narasi politik identitas pada saat pemilu, terus penggunaan simbol agama dalam kampanye, sampai polarisasi yang terjadi di media sosial. Yang seharusnya menyatukan di sini kadang justru jadi garis pemisah. Dan disinilah kita mulai bisa mengkritik pendekatan fungsionalisme. Masalahnya teori ini terlalu melihat agama dari sisi idealnya aja, seolah-olah agama itu selalu membawa harmoni, menjaga stabilitas, dan menyatukan masyarakat. Padahal kenyataannya nggak sesederhana itu. Agama juga bisa punya disfungsi, kayak memicu konflik, memperkuat kami versus mereka, dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik, yang mana artinya agama tuh bukan cuma alat pemersatu, tapi juga bisa jadi alat kekuasaan. Jadi kesimpulannya, agama itu bukan selalu pemersatu dan juga bukan selalu pemecah, tapi tergantung bagaimana agama itu digunakan dalam konteks sosial dan politik. Dan disinilah pentingnya kita bersikap kritis, bukan cuma menerima teori, tapi juga memahami realitanya. Jadi gimana nih menurut kalian, di Indonesia sekarang agama lebih banyak menyatukan atau justru memecah nih kira-kira? Coba tulis di kolom komentar.